Jika Anda mencari cara sederhana untuk mengelola kontak, mengirim email, dan mengotomatiskan pemasaran Anda, Brevo siap membantu. Baik Anda pemilik usaha kecil, pekerja lepas, atau baru memulai, platform ini mudah digunakan dan sangat efektif. Saya Matt, dan di video ini saya akan menunjukkan cara menyiapkan akun Anda, mendesain email yang menarik, dan mengirim kampanye pertama Anda. Kita akan menyiapkan semua yang Anda butuhkan untuk menjaga audiens Anda tetap terlibat. Sebelum kita mulai, berikut tips singkat untuk Anda. Jika saya bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat, cukup klik ikon roda gigi di kanan bawah pemutar video untuk menyesuaikan kecepatan pemutaran. Saya juga telah menyertakan penanda waktu di deskripsi, sehingga Anda bisa langsung menuju topik yang Anda minati. Baiklah, siap untuk mulai? Ayo kita mulai. Untuk mendapatkan penawaran terbaik dari Brevo, pastikan Anda menggunakan tautan pertama di deskripsi video untuk mendaftar. Setelah di halaman tersebut, klik daftar gratis di pojok kanan atas. Anda akan diminta memasukkan info pribadi dan perlu konfirmasi email serta nomor telepon. Instruksi Brevo mudah dipahami, formulirnya ramah pengguna, jadi cukup ikuti petunjuk mereka untuk selesaikan pendaftaran. Anda juga perlu memilih paket langganan. Tinjau pilihan paket yang tersedia dan pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk demo kita hari ini, kita akan menggunakan paket gratis karena Anda selalu bisa meningkatkan ke paket berbayar nanti. Mari kita lihat sekilas halaman beranda. Di sisi kiri Anda akan melihat bilah navigasi dengan item pertama beranda. Selanjutnya ada kontak, kampanye, dan otomasi. Anda juga memiliki transaksional, percakapan, kesepakatan, pertemuan, dan panggilan, semuanya adalah yang kuat. Di bilah atas, dari kiri ke kanan, Anda memiliki penggunaan dan paket, di mana Anda dapat memantau metrik penggunaan dan batas paket. Selanjutnya, ada tombol bantuan. Di sini Anda dapat mengakses pusat bantuan dengan dokumentasi produk dan panduan cara penggunaan. Anda dapat membuat tiket dukungan di sini, dan ada bilah pencarian untuk navigasi cepat menemukan informasi yang berguna. Selanjutnya, ada ikon notifikasi. Di sini Anda dapat melihat pembaruan terbaru atau peringatan sistem. Terakhir, ada menu drop-down profil. Di sini Anda dapat mengelola informasi akun, langganan, integrasi, pengaturan bahasa, dan masih banyak lagi. Bagian tengah halaman menampilkan kalender dan langkah-langkah pengaturan yang direkomendasikan untuk pengguna baru. Nantinya, bagian ini akan menampilkan saran-saran bermanfaat tergantung pada aktivitas di akun Anda. Selanjutnya, mari kita atur akun Anda dengan mengimpor kontak. Ada 3 metode untuk mengimpor kontak yang sudah ada. Unggah file, salin tempel, dan impor dari alat lain. Hari ini kita akan berlaku impor dari metode file. Ada 4 langkah yang harus dilalui untuk mengimpor kontak dari sebuah berkas. 1. Unggah berkas. Pilih file CSV atau file serupa. Perhatiin 10 baris pertama, lalu konfirmasi apakah semuanya terlihat baik. Kedua, data peta. Anda harus mencocokkan tajuk berkas dari CSV atau berkas lainnya dengan atribut kontak Brevo. Misalnya, ID kontak di sini untuk berkas CSV saya perlu dipetakan ke atribut yang relevan. Hati-hati karena ID kontak adalah sistem ID internal Brevo. Jadi karena ID ini berasal dari tempat lain, saya perlu memilih ID eksternal. Email, nama, SMS, dan nomor telepon semuanya tampaknya sudah cocok. Tetapi karena saya berada di Amerika Serikat, saya akan mengubah ini ke Amerika Serikat, meskipun kodenya tetap +1. Untuk header file yang Anda miliki namun tidak memiliki atribut Brevo yang sudah ada, Anda dapat membuat sendiri dengan mengkliknya, lalu klik tambah atribut baru. Anda juga dapat memilih jangan impor untuk menghindari mengaitkan header file ke atribut Brevo manapun. Setelah itu, klik konfirmasi pemetaan. Selanjutnya, Anda perlu memilih atau membuat daftar. Anda dapat memilih daftar yang sudah ada atau membuat yang baru. Jika Anda membuat daftar baru, Anda dapat memilih folder untuk menempatkannya atau membuat folder baru. Anda juga sebaiknya memberi nama daftar Anda dengan sesuatu yang deskriptif. Untuk keperluan saya akan memilih daftar yang sudah ada ini, yaitu daftar pertama Anda dan folder pertama Anda. Konfirmasikan daftar Anda untuk melanjutkan. Langkah keempat adalah menyelesaikan proses impor Anda. Pertama, Anda perlu memutuskan bagaimana menangani situasi di mana daftar yang sudah ada memiliki kontak yang juga ada di daftar baru yang sedang Anda impor. Anda dapat memperbarui atribut kontak yang sudah ada atau membiarkan kontak lama tetap seperti semula. Jika Anda memilih untuk memperbarui atribut kontak yang sudah ada dengan informasi baru, Anda juga perlu memutuskan apa yang harus dilakukan jika ditemukan kolom kosong. Untuk membiarkan data tetap seperti semula jika ada kolom kosong di dokumen baru, biarkan opsi ini tidak dicentang. Jika Anda ingin menghapus atribut yang sudah ada setiap kali ada kolom kosong, aktifkan opsi ini.
Karena saya mengimpor ke daftar kosong, pengaturan ini tidak terlalu penting bagi saya. Anda juga dapat memilih untuk memasukkan kontak yang Anda impor ke daftar blokir, bukan menambahkannya ke daftar untuk dikirimi pesan. Kita tidak menginginkan hal itu dalam kasus ini. Terakhir, klik kotak centang ini untuk mengonfirmasi bahwa impor dan daftar kontak Anda mematuhi aturan Brevo. Lalu klik konfirmasi impor Anda untuk menyelesaikan. Jika semuanya berjalan lancar, Anda akan melihat pesan sukses di bagian atas halaman yang menunjukkan berapa banyak kontak yang berhasil diimpor. Ini dia. Ini adalah 10 kontak saya. Langkah berikutnya untuk menyiapkan akun Anda adalah mengautentikasi domain Anda. Mengapa Anda perlu mengautentikasi domain Anda? Karena hal ini meningkatkan keterkiriman email Anda dan menghindari filter spam. Alamat email profesional seperti namamuedomainmu.com sangat disarankan karena mengirim dari alamat gratis seperti Gmail atau Yahoo dapat memicu aturan spam. Dapatkan domain dari penyedia seperti GoDaddy atau Squarespace Domains. Pengaturan domain tidak dibahas dalam tutorial ini, tetapi jika Anda membutuhkan domain, Anda bisa mulai dengan tautan yang disediakan di deskripsi di bawah. Selanjutnya, berikut cara mengautentikasi domain Anda. Pertama, buka pengaturan domain. Di beranda, klik menu drop-down profile, lalu pilih pengirim, domain, dan IP khusus. Selanjutnya, klik tab domain dan klik tambah domain. Kedua, masukkan nama domain Anda tanpa awalan seperti HTTPS. Klik tambah domain. Ketiga, Anda perlu mengautentikasi domain Anda. Pilih salah satu dari 3 opsi yang tersedia. Autentikasi otomatis direkomendasikan dan menggunakan entry untuk pembaruan DNS. Autentikasi manual juga merupakan pilihan, dan Brevo akan memberikan langkah-langkah rinci untuk pengaturan DNS. Hari ini kita akan menggunakan autentikasi otomatis. Untuk autentikasi otomatis, Anda akan masuk ke registrar domain Anda menggunakan entry. Misalnya, saya menggunakan GoDaddy. Klik lanjutkan dan diselesaikan autentikasi 2 faktor jika diminta. Klik lanjutkan, lalu tunggu hingga dialog sukses muncul. Jika semuanya berjalan lancar, Anda akan mendapatkan pop-up yang menyatakan bahwa domain Anda telah terautentikasi. Klik kembali ke daftar domain. Keempat, Anda perlu menunggu propagasi DNS. Pembaruan DNS dapat memakan waktu hingga 48 jam untuk sepenuhnya tersebar, jadi jangan khawatir jika tidak langsung terjadi. Namun demikian, dalam kebanyakan kasus, proses ini berlangsung cukup cepat. Selanjutnya, mari kita buat kampanye email pertama kita. Anda bisa pergi ke bagian kampanye di sebelah kiri, lalu klik buat kampanye. Kita akan membuat kampanye email, jadi klik yang itu. Mari kita beri nama kampanye ini. Misalnya, email sambutan konferensi, lalu klik buat kampanye. Selanjutnya, kita perlu memverifikasi detail pengirim, jadi kelola pengirim. Pastikan alamat email yang digunakan adalah alamat email yang akan kita pakai, dan ini adalah nama pengirimnya. Saya ingin mempersonalisasi, jadi saya akan menuliskan nama saya di sini, Matt, dari Matix Media, dan seperti itulah nanti tampilannya. Ini adalah pratinjaunya. Kita akan klik simpan. Selanjutnya, mari kita atur penerima kita. Klik tambah penerima, lalu kita perlu memilih daftar atau segmen yang akan menerima email kita. Saya menggunakan daftar pertama yang sudah kita buat sebelumnya. Ada juga opsi lanjutan yang bisa Anda jelajahi, tapi hari ini kita tidak akan menggunakannya. Jadi cukup klik simpan untuk melanjutkan. Selanjutnya, mari kita tambahkan subjek. Saya tahu ini akan menjadi email sambutan, jadi saya akan menuliskan halo, lalu kita personalisasi, dan kita bisa menambahkan nama depan penerima dengan pergi ke sini dan mengklik nama depan sebagai atributnya. Dan jika karena suatu alasan atribut itu tidak tersedia, kita tulis saja, jadi nanti akan tertulis halo saja, satu tanda seru, dan ini adalah pratinjau subjek kita. Ada juga teks pratinjau yang perlu kita buat. Teks pratinjau muncul di bawah subjek di klien email. Itu dimaksudkan hanya sebagai cuplikan kecil untuk memberi gambaran sekilas tentang isi email. Jadi saya akan bilang selamat datang di komunitas ini. Ada penawaran spesial di dalam. Dan kita akan klik simpan. Selanjutnya, mari kita rancang email kita. Klik mulai mendesain. Sebelum mendesain email apapun, saya sarankan Anda menyiapkan merek Anda. Pertama kali Anda mengunjungi halaman template, Anda akan diminta untuk melakukan ini, jadi silakan klik tombolnya untuk mulai menyiapkan. Anda bisa memulai dengan penyiapan merek otomatis dari Brevo dengan memasukkan URL situs web Anda. Brevo akan mencoba mengambil logo, warna, dan lainnya, tetapi Anda mungkin perlu melakukan beberapa penyesuaian manual tergantung pada apa yang berhasil diambil dari situs Anda. Jika diperlukan, unggah logo Anda dan pilih warna merek Anda. Anda juga dapat menyesuaikan font dan menambahkan tautan media sosial. Jika Anda ingin menggunakan font web khusus, ingatlah bahwa tidak semua klien email mendukungnya, jadi pastikan untuk mengatur font cadangan.
Setelah Anda puas dengan semuanya, klik simpan dan terapkan merek, dan semuanya sudah siap. Sekarang Brevo akan menggunakan branding Anda untuk secara otomatis mengisi template, menghemat waktu Anda, dan menjaga konsistensi email Anda. Setelah menyiapkan merek Anda akan kembali ke halaman pemilih template. Anda akan melihat opsi seperti tata letak, galeri template, dan template saya. Tata letak adalah desain umum dengan placeholder yang otomatis mengimpor aset merek Anda, sementara galeri menawarkan template yang sudah jadi. Anda dapat melihat pratinjau template dengan mengarahkan kursor ke atasnya, namun perlu dicatat bahwa pratinjau tersebut tidak akan menampilkan aset merek Anda, meskipun aset tersebut akan diterapkan saat Anda memilih template. Untuk demo ini, saya akan menggunakan tata letak Tell a Story dari tab tata letak. Klik gunakan template untuk memulai. Ini adalah builder drag and drop. Izinkan saya memberikan gambaran singkat sebelum kita melanjutkan. Ini adalah bilah atasnya. Bilah atas memungkinkan Anda kembali ke kampanye di kiri, menampilkan nama di sini, memiliki opsi undo dan redo yang bisa Anda gunakan dengan Command plus Z atau Command plus Shift plus Z. Ada juga riwayat versi yang bisa Anda klik untuk kembali ke versi sebelumnya jika Anda melakukan kesalahan. Di sisi kanan, Anda memiliki mode tampilan desktop dan mobile, yang bisa Anda klik atau beralih di antara keduanya dengan menekan Shift plus D untuk desktop dan Shift plus M untuk mobile. Ketika kita ingin memeriksa email kita, bagaimana tampilannya di klien email, Anda bisa klik pratinjau dan uji, dan tampilannya akan ditunjukkan. Dan ketika kita sudah selesai di sini, kita akan klik simpan dan keluar. Di kanan atas, juga ada menu drop-down untuk opsi lainnya. Di navigasi sisi kiri, kita memiliki 3 bagian, konten, gaya, dan AI. Di bawah bagian konten, terdapat 3 tab. Blok yang berisi elemen-elemen yang bisa Anda tambahkan. Bagian, yaitu grup blok yang sudah dibuat sebelumnya yang bisa Anda ambil dan letakkan, dan kemudian tersimpan, yaitu tempat di mana setiap bagian yang Anda buat dan simpan selama proses akan muncul sehingga Anda bisa menggunakannya kembali. Di bawah gaya, kita dapat mengakses untuk mengedit perpustakaan merek dan aset kita. Kita bisa mengubah template dan warna latar belakang. Kita bisa mengubah tampilan teks dengan font. Kita bisa mengubah tombol yang akan kita lakukan sebentar lagi, dan kita juga bisa memperbarui jarak antar elemen. Terakhir, ada asisten AI yang sudah terintegrasi dan memudahkan kita untuk dengan cepat membuat paragraf, judul, atau bahkan membuat tombol secara instan. Mari kita kembali ke bagian konten. Mari kita mulai dengan mengklik gambar placeholder ini dan menambahkan gambar di sini untuk menyambut para penonton kita. Di sisi kiri, klik ganti, lalu mari tambahkan gambar. Saya sudah punya satu gambar di sini yang ingin saya gunakan, yaitu gambar welcome ini. Klik sisipkan, dan saya ingin memindahkannya ke atas agar lebih seperti banner, jadi saya akan klik dan seret. Garis ungu akan muncul untuk menunjukkan di mana gambar itu akan ditempatkan, dan sekarang kita punya tata letak seperti ini. Ada blok kosong di sini, jadi saya akan menghapusnya. Saya bisa mengkliknya dan cukup menekan tombol delete di keyboard saya. Lalu mari kita buat header yang bagus di sini. Saya hanya ingin menulis, halo, dan mari kita personalisasi dengan menambahkan nama depan mereka. Jika tidak ada atribut nama depan, tuliskan saja there, tambahkan tanda seru, lalu mari kita ratakan teks ke tengah. Sekarang, saya butuh pesan sambutan untuk paragraf di bawah header ini, jadi saya akan menggunakan asisten AI untuk membantu saya memulai. Saya akan mengetik perintah singkat dan klik hasilkan. Ini memberi saya lebih banyak teks daripada yang saya perlukan, jadi saya akan menggunakan tombol kurangi konten untuk menyederhanakannya. Lalu, saya akan menyeret blok di bawah tajuk, menghapus paragraf lama, dan mengedit teks untuk memberikan nada dan pesan yang saya inginkan. Terakhir, saya akan meratakannya ke tengah agar sesuai dengan header. Besar. Saya tidak menginginkan tajuk ataupun paragraf ini di sini, jadi saya akan mengeklik saja untuk menghapusnya. Dan kemudian mari kita tambahkan gambar dari konferensi kita di sini. Sorot gambar ini dan kemudian klik ganti. Ini adalah konferensi hipotetis, jadi saya akan mencari konferensi bisnis di bawah tab gambar stok di pustaka konten. Dan mari kita tambahkan yang ini di sini. Menyisipkan. Besar. Sekarang saya perlu mengganti teks di bagian bawah ini. Katakanlah, apa yang dapat saya harapkan dari buletin ini? Selanjutnya, saya membutuhkan lebih banyak teks untuk bagian berpoin ini, jadi saya akan menggunakan asisten AI lagi untuk memulai. Setelah memberikan prompt, saya akan memintanya untuk membuat nada tulisannya lebih ramah. Lalu saya akan menyeret bloknya, mengedit kontennya, dan memformat ulang agar terlihat menarik. Saya juga akan memusatkan judul ini. Selanjutnya, saya akan mengubah gaya tombol ini. Tapi, saya butuh ajakan bertindak yang bagus. Jadi saya berpikir untuk menyambut pelanggan baru, dan saya rasa saya akan mencoba mengarahkan mereka ke situs web saya
dengan menawarkan diskon 10% untuk sebuah produk. Mari kita pergi ke tab konten, bagian seksi. Ini dia satu. Saya suka tampilan bagian ini, jadi mari kita klik dan seret ke bawah tombol itu. Sebenarnya, saya akan menawarkan diskon 10%. Saya akan tulis, hemat 10% untuk bulan pertama Anda. Kita sebenarnya tidak membutuhkan judul ini di sini, jadi kita akan hapus saja, dan mari kita seret tombol ini ke dalam. Dengan mengklik tombol lalu pergi ke bagian spasi di sebelah kiri, saya bisa melihat ada banyak padding di bagian atas dan bawah. Saya tidak butuh sebanyak itu. Mari kita atur saja padding atas menjadi 10 pixel. Dan sekarang, teks dan tombol ini jadi jauh lebih dekat satu sama lain. Selain itu, saya ingin mengubah gaya tombol secara keseluruhan agar fontnya berwarna putih, bukan hitam. Menurut saya, itu terlihat lebih baik. Jadi saya akan pergi ke bagian gaya di sebelah kiri, dan mari kita ubah gaya tombol secara keseluruhan. Di bawah bagian tombol, kita akan klik teks hitam di samping font. Kode hex untuk warna putih murni adalah FFFF. 6 huruf F. Kita akan keluar dari situ. Sekarang kita punya teks putih untuk ajakan bertindak kita. Mari kita klik tombolnya dan perbarui teksnya menjadi dengan huruf kapital semua, claim your discount now. Mari kita perbesar tombol ini dengan mengklik dan menyeretnya, agar semua teks muat dalam satu baris. Dan mari kita ubah font di paragraf atas ini menjadi sesuatu yang sedikit lebih menarik. Mari kita tingkatkan ukurannya menjadi 18 dan kita buat tebal. Ini terlihat jauh lebih baik. Terakhir, mari kita tambahkan tautan ke tombolnya. Jadi kita akan menambahkan tautan ke halaman landing Cloverleaf Audio di sini, tempat kita akan menawarkan penawaran khusus ini, lalu klik sisipkan. Anda juga perlu memeriksa ulang bagian footer Anda. Pastikan tautan yang diwajibkan seperti kebijakan privasi dan tombol berhenti berlangganan sudah disertakan dan berfungsi. Ini sangat penting untuk kepatuhan dan membangun kepercayaan dengan audiens Anda. Jika Anda perlu melakukan perubahan, Anda bisa mengedit teks atau memperbarui tautan langsung di blok footer. Setelah semuanya terlihat baik, Anda siap untuk melanjutkan. Saya akan melakukan beberapa perubahan gaya lagi, memperbarui bagian di atas, agar warna latar belakangnya menjadi abu-abu yang bagus, supaya menonjol dari bagian lain, lalu menyesuaikan ukuran font header agar terasa pas. Terakhir, saya akan mengklik ikon media sosial di bagian atas, menghapus platform yang tidak saya inginkan dengan ikon tempat sampah, dan memperbarui kolom Instagram untuk menarik URL tersebut dari aset merek saya. Saya cukup puas dengan email ini, jadi mari kita pratinjau dan uji. Dan Anda bisa memilih sebagai siapa Anda ingin mempratinjau email ini. Saya akan mengetikkan email saya, dan beginilah tampilannya jika masuk ke kotak masuk saya dengan nama depan saya terisi di variabel nama depan itu. Ini sudah terlihat bagus, jadi saya akan klik kirim uji email di kiri atas, cari informasi kontak saya, dan kirim uji coba. Di kotak masuk saya, Anda bisa melihat seperti apa tampilan email ini di klien email saya. Anda akan melihat bahwa font Pacifico tidak dapat digunakan oleh klien email ini, jadi penting sekali kita sudah mengatur font cadangan. Ini masih terlihat cukup bagus. Secara keseluruhan saya puas dengan ini. Jika Anda ingin menghapus tag di bagian bawah yang bertuliskan, dikirim dengan Brevo, Anda perlu meningkatkan ke paket langganan yang mendukung fitur tersebut. Secara keseluruhan, saya puas dengan ini. Kembali di Brevo, saya akan menutup pratinjau email ini. Sebelum benar-benar keluar dari sini, mari kita pergi ke menu drop-down di kanan atas dan simpan ini sebagai template agar bisa digunakan lagi nanti. Kita akan menamai template ini email sambutan konferensi. Lalu klik simpan sebagai template. Jika kita ingin menggunakan kembali sebuah bagian di masa depan, kita bisa menyimpannya. Klik pada area kosong di bagian tersebut, lalu klik ikon simpan. Bagian tersebut akan muncul di bawah tab tersimpan pada menu konten di sebelah kiri, siap untuk diseret dan dilepas ke email ini atau kampanye mendatang. Secara keseluruhan, saya puas dengan ini. Mari kita klik simpan dan keluar. Terakhir, mari kita finalisasi dan kirimkan ini. Di bagian bawah halaman pembuatan kampanye email, klik edit pengaturan di samping pengaturan tambahan. Ada banyak opsi lanjutan di sini. Beberapa yang penting untuk diperhatikan adalah fungsi tambahkan tag, di mana Anda dapat menambahkan tag ke kontak saat mengirim email ini. Jadi saya akan menuliskan conference welcome dan menambahkan tag itu ke siapapun yang menerima email ini. Saya juga akan menggunakan alamat balasan yang berbeda. Ini berguna jika Anda ingin penerima email membalas ke alamat email yang berbeda dari alamat pengirim kampanye ini. Jadi saya akan mengatur info cloverleaf.audio lalu klik simpan. Di bagian atas pembuatan kampanye email, saya akan klik jadwalkan dan Anda bisa mengirim sekarang, menjadwalkan untuk nanti, atau mengirim di waktu terbaik. Secara pribadi, saya puas dengan email ini dan saya akan mengirimkannya sekarang.
Ini akan membawa Anda kembali ke halaman ringkasan kampanye Anda, dan Anda bisa melihat bahwa kampanye email dijadwalkan untuk dikirim. Pada dasarnya, email ini sedang dikirim sekarang. Itulah waktu yang dijadwalkan. Dan ketika sudah selesai, Anda akan melihat semua statistik muncul di bagian tengah ini. Setelah saya menyegarkan halaman, saya bisa melihat bahwa emailnya sedang berjalan. Setelah menyegarkan lagi, saya bisa melihat bahwa email telah dikirim ke 11 penerima. Setelah email selesai dikirim, Anda bisa pergi ke sisi kanannya dan klik tombol untuk melihat laporan. Ini akan menampilkan banyak sekali informasi teknis agar Anda benar-benar memahami bagaimana email Anda diterima. Secara singkat, beberapa halaman lain yang perlu Anda ketahui di bawah bagian kampanye pada aplikasi ini adalah halaman statistik, di mana Anda dapat melihat detail tingkat tinggi secara keseluruhan tentang kampanye email Anda dan bagian template. Di bagian template ini, Anda akan melihat template email yang telah kita simpan siap digunakan kembali untuk membuat kampanye baru tanpa harus mengulang semua kerja keras Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, beri kami jempol dan berlangganan untuk konten seperti ini lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masukan, tinggalkan komentar. Terima kasih telah menonton.